Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, maka berlakulah dalam kondisi semacam ini, tak ada rotan akar pun jadi, tak ada piring daun jati pun jadi. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita mulai kajian daurah Ramadan, pra Ramadan pada hari yang berbarokah ini sesuai dengan materi yang telah ditetapkan oleh Takmir Masjid. Apa judulnya? Apa? Amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Baik. Ikhwani wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Di antara taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam kurun waktu perjalanan hidup kita ada hari-hari yang mulia, ada hari-hari yang agung, ada hari-hari yang istimewa, tidak sama dengan hari-hari yang lainnya. Karena tabiat manusia, kalau hari itu sama semua, maka itu akan muncul kebosanan dan akan muncul kejenuhan apapun kemuliaan yang ada pada hari tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam setahun ada dua hari yang agung, dua waktu yang agung, yang di situ Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal kebajikan, yang di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya melebihi hari-hari yang lainnya. Dan hari itu adalah bulan Ramadan, sempurna 1 bulan dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tentang keutamaan di bulan Ramadan terlalu banyak untuk kita bahas. Yang pertama, dia adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan turunnya Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas dan sebagai pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Dan apapun para ikhwah yang bersinggungan dengan Al-Qur'anul Karim, maka dia mesti menjadi sesuatu yang mulia. Karena Al-Qur'an datang dari Allah, Zat yang maha mulia, datang dari Allah, Tuhan yang maha agung, yang maha mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan Al-Qur'an ini kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Jibril pun menjadi malaikat yang paling utama, menjadi malaikat yang paling mulia. Malaikat Jibril menyampaikan Al-Qur'an itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menjadi manusia yang paling utama, menjadi nabi dan rasul yang paling agung. Al-Qur'an ini Allah turunkan di bulan Ramadan.
maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Padahal sebelum turunnya Al-Quran di Ramadan, Ramadan itu tidak diperhitungkan oleh bangsa Arab. Karena bangsa Arab pada waktu itu, para ikhwah, bangsa Arab yang mereka sudah mengenal bahwasanya dalam setahun itu ada 12 bulan. Yang mereka agungkan adalah Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwasanya 12 bulan bahwasanya hitungan bulan dalam sisi Allah itu adalah 12. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya adalah 4 bulan yang mulia. 4 bulan mulia ini sama sekali tidak menyangkut Ramadan. Karena 4 bulan yang mulia itu wahidun farad wa thalathatun sard. 4 bulan yang mulia itu 1 bulan sendiri, 3 bulan nyambung. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ramadan itu sama sekali bukan bulan yang diperhitungkan oleh bangsa Arab tatkala itu. Tapi begitu datang Ramadan sebagai bulan Al-Qur'anul Karim, maka dia menjadi bulan yang paling utama, melebihi bulan-bulan yang lainnya. Al-Quran ini turun di sebuah malam, maka malam itu pun menjadi malam yang paling utama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran ini turun di 2 kota, 1 Mekah, 2 Madinah. Maka Mekah dan Madinah menjadi 2 daerah, 2 tempat yang paling mulia di muka bumi. Maka barang siapa yang banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, dia pun akan menjadi makhluk yang mulia. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari dan mengajarkan dalam arti luas. Mempelajari dan mengajarkan dalam cakupan yang luas. Karena Al-Quran itu dipelajari bacaannya dalam ilmu tajwid, dalam ilmu bacaan, dalam ilmu qiraah, sab'ah, asyrah. Al-Quran dipelajari sebagai tafsirnya, mempelajari tafsir-tafsir Al-Quranul Karim. Al-Quran dipelajari sebagai hukumnya, muncul fikih, muncul hadis, muncul ini, muncul itu. Maka makna yang terbenar insyaallah dari hadis itu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, adalah yang mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala yang semuanya terpencar dari Al-Qur'anul Karim. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan khusus yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Ditutup pintu surga, dibukakan pintu surga dalam 2 makna. Makna yang pertama, memang pintu surga benar-benar dibuka pada hari itu, pada waktu itu, pada bulan Ramadan itu. Dan pintu surga berapa ya akhwah? Berapa pintu surga? 8. Apa saja? Apa saja pintu surga? Pintu surga, pintu utama, gerbang utama itu pintu bakti sama orang tua. Al-walidan awsatu abwabil jannah. Jadi 2 orang tua itu pintu utamanya surga. Taib. Pintu VIP, pintu kanan itu pintu jalur VIP. Ini hanya orang-orang khusus yang bisa masuk. Itu pintu apa? Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Taib. Pintu yang ketiga, pintu puasa, namanya Babur Rayyan. Pintu yang keempat, pintu yang keempat ya akhwan, Babus Salah. Pintu yang kelima, Babus Sadaqah. Pintu yang keenam, Bab Talibul Ilm. Pintu yang ketujuh, seingat ana jihad. Pintu yang kedelapan lupa.
Pintu yang ke-8 seingat ana zikir, kalau nggak taubat. Pintu taubah, waqad. Makanya kalau ada orang-orang itu semuanya Masya Allah, yani bakti sama orang tuanya super, sholatnya jago, puasanya mumtaz, sodakonya yani Masya Allah bagus, dan macam-macamnya. Orang jenis inilah yang akan bisa masuk surga min ayyi abwabil jannati syi't, dari pintu surga manapun yang dia kehendaki. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi't. Apabila seorang wanita itu salat 5 waktu dengan benar, puasa Ramadan dengan benar, dia itu menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang wanita dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada dia, udkhulul jannah min ayyi abwabil jannati syi'at. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sebagaimana dalam Bukhari, tatkala beliau radhiyallahu an, beliau itu jadi mendengar bahwasanya pintu surga ada 8, maka beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang itu yang dipanggil bisa masuk surga dari semua pintu itu? Yani maka beliau mengatakan ada. Dan beliau mengatakan wa anta minhum, kamu termasuk di antara orang-orang tersebut. Itu pertama, dibukanya pintu surga dalam arti pintu surga benar-benar dibuka oleh Allah di bulan itu. Arti yang kedua, semua amal kebajikan Allah syariatkan dan Allah tekankan untuk diamalkan di bulan Ramadan. Semua jenis, kecuali satu yang tidak bisa diamalkan bulan Ramadan. Apa itu ya kawan? Hanya satu amal ibadah agung yang tidak bisa diamalkan di bulan Ramadan. Apa itu? Sunirek. Apa itu? Haji. Haji yang melakukan di Ramadan ya ratu edan. Jadi haji tidak bisa dilakukan di Ramadan. Satu-satunya amal ibadah agung yang tidak bisa dilakukan di Ramadan adalah haji. Meskipun ada amal sekelas haji, al-umratu fi Ramadan ka hajjatin ma'i, kata beliau SAW. Umrah di Ramadan itu kayak haji bersamaku. Semua karena pintu surga itu ada pintu sholat, ada pintu bakti sama orang tua, ada pintu puasa, ada pintu thalabul ilm, ada pintu ini, ada pintu ini, ada pintu ini. Padahal semua amal itu dilakukan di Ramadan, maka seakan-akan pintu surga itu dibuka total di bulan Ramadan. Dan makna kedua ini yang lebih dikuatkan oleh jumhur para ulama. Makna kedua ini lebih dikuatkan oleh jumhur para ulama. Taib. Yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Ditutup pintu-pintu neraka dalam arti dua. Yang pertama, pintu neraka nutupnya tambah rapat. Bukan berarti sekarang terbuka ya kawan. Karena neraka itu sekarang sudah ada. Kalau bocor seujung jarum, dunia seisinya ini akan hancur. Jadi pintu neraka semakin dirapatkan tutupnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, jalan ke neraka tertutup kalau bulan Ramadan, karena amal-amal maksiat tertahan disebabkan orang tersibukkan diri dengan berpuasa dan beribadah. Yang ketiga, dibelenggu setan-setan. Dibelenggu setan-setan ini ada banyak pembahasan di kalangan para ulama. Apa artinya? Apa maknanya? Sebagian di antara mereka mengatakan maknanya benar-benar dibelenggu. Semua setan dibelenggu. Setan jin ini ya, bukan setan manusia. Ini setan dari bangsa jin. Sebagian di antara ulama mengatakan yang dibelenggu itu hanya maradatus syayatin, setan-setan sing nakal. Jadi ketua geng. Ketua geng. Maradatus syayatin. Sebagian di antara mereka mengatakan bukan itu maknanya. Tapi setan tidak mampu leluasa menggoda anak manusia pada bulan Ramadan karena anak manusia sedang tersibukkan dalam ibadah, dan itu seakan-akan mereka terbelenggu. Itu seakan-akan mereka terbelenggu. Dan makna-makna yang semacam ini sah-sah saja. Sah-sah saja sebagai sebuah makna yang dalam memahami hadis-hadisnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Yang ketiga, singkat-singkat aja. Jam berapa ini? Sampai jam berapa daurah? Pertemuan pertama sampai jam berapa? Sampai jam 6. Sampai jam 6. Baik. Yang ketiga, bulan itu bulan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pengampunannya. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan, barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar, iman karena dorongannya adalah iman, wa ihtisaban dan ikhlas hanya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Dengan kaidah yang maklum dalam kalangan para ulama, dosa yang bisa dihilangkan dengan amal ibadah dan amal kebaikan adalah saghair. Karena dosa yang level kabair hanya bisa dihilangkan dengan at-taubah an-nasuh, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis yang lainnya tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kafaratul dzunub, menghapus dosa-dosa itu dengan kata-kata majtunibatil kabair, selagi dosa-dosa besar itu dihindari, selagi dosa-dosa besar itu dihindari. Taib. Di antara keutamaan bulan yang agung ini adalah bulan ini amal ibadah terutama puasanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, terserah Allah. Dan Allah itu Karim, Allah itu Halim, Allah itu Maha Mulia, Allah itu Maha Agung, melipat gandakan pahala sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amal anak Adam itu milik dia kecuali puasa, dan akulah yang akan akulah pemiliknya dan aku yang akan membalasnya. Apa maknanya? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, seingat ana, karena ini kajian tanpa persiapan, jadi seingat ana dalam Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan satu keterangan yang sangat bagus dalam Lataiful Ma'arif, atau kalau ada satu penggalan kitab beliau dari Lataiful Ma'arif namanya Bughyatul Insan fi wadhaifi Ramadan. Fi wadhaifi Ramadan itu khusus tentang keutamaan Ramadan, tapi kalau lengkap 12 bulan itu Lataiful Ma'arif. Apa mau? Lataiful Ma'arif. Taib. Beliau menyebutkan tentang masalah apa makna panjang lebar, beliau menyebutkan tentang masalah kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Tapi pendapat yang paling mencuat ke permukaan di kalangan para ulama adalah semua amal manusia itu sudah Allah jelaskan keutamaannya. Baca Quran misalkan, perhatikan misalkan tatkala Rasulullah SAW berbicara tentang membaca Al-Quran, man qara'a kitaballah falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa membaca kitab Allah maka per huruf mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan berbalas 10 pahala. Kemudian beliau mengatakan wala taqulanna alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Baik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah sedekah, Allah menggambarkan itu kayak padi yang tumbuh mekar menjadi 7 batang, kemudian menjadi 100 bulir dan macam-macamnya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah itu masih melipat gandakan lagi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah salat sebelum subuh misalkan, itu khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi amal-amal yang lain itu rata-rata sudah Allah dan Rasulnya sebutkan tentang keutamaan dan pahalanya, illa siyam, kecuali puasa. Puasa yang Allah tunjukkan itu belum seberapa, masih banyak yang Allah tutup. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan langsung membalasnya. Dan kita bermuamalah dengan Arhamur Rahimin, kita bermuamalah dengan Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang tidak pernah terputus amal kebajikannya. Maka demikian juga dengan amal-amal yang lain yang ada di bulan Ramadan yang agung, maka amal-amal semacam itu yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keutamaan agung ya akhwan yang terjadi pada bulan ini, di bulan inilah jatuhnya malam Lailatul Qadar. Di Ramadan hadirnya malam Lailatul Qadar. Malam itu dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, man hurimaha faqad hurimal khairu kulluh. Barang siapa yang dia itu tidak mendapatkan keutamaan malam itu, maka berarti dia itu terhalangi untuk mendapatkan semua kemuliaan. Bagaimana tidak? Satu malam yang orang yang mengamalkan kebajikan di malam itu
maka itu dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan amal selama 1000 bulan. 1000 bulan seandainya Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang mendapatkan keutamaan malam itu dimaksimalkan untuk ibadah, seakan-akan Allah menambah umurnya selama 1000 bulan, semua hari-harinya diisi dengan ibadah semacamnya yang dilakukan pada malam tersebut. Berapa 1000 bulan ya, Hon? 1000 bulan itu seingat anak 83 tahun 4 bulan. 1000 dibagi 12, 83,3. Seakan-akan umurnya itu bertambah 83 tahun tanpa maksiat, tanpa kejelekan, penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak heran kalau Rasulullah mengatakan man hurimaha faqad hurimal khairu kulluh. Barang siapa yang tidak mendapatkan keutamaan malam itu, maka berarti dia tidak mendapatkan semua keutamaan. Makanya ikhwan fitin azanillah, yang sering anak ingatkan, kalau di bulan Ramadan terutama di 10 hari yang terakhir itu usahakan jangan pilih-pilih hari. Jangan pilih-pilih hari, karena Lailatul Qadar sulit jadi untuk kedeteksi. Sulit untuk kedeteksi. Ada satu ucapan yang sangat indah dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa wallahi, kata beliau, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih tahu bahwasanya dalam setahun itu ada satu malam namanya Lailatul Qadar, aku tidak akan pernah tidur pun selamanya untuk mengejar Lailatul Qadar. Bagaimana kalau itu hanya 1 bulan? Bagaimana kalau itu hanya 10 malam? Maka sangat mengherankan kalau ada orang itu yang pilih-pilih hari. Malam ganjil semangat, malam genap turuai. Malam ganjil semangat, malam genap lemes. Itu paling jengkel kalau sudah masuk malam 21 kemudian ada orang ini ganjil apa genap Ustaz? Boh, harapmu. Kenapa? Gak ada sunnahnya tanya malam ganjil malam genap. Menghitung Lailatul Qadar ya ikhwan itu gak jelas. Pertama, dihitung dari depan ataukah dihitung dari belakang? Itu ada khilaf berkepanjangan dihitung para ulama. Kalau dihitung dari depan berarti kan malam 21, 23, 21, 23, 25, 27, 29. Kalau dihitung dari depan. Kalau dihitung dari belakang, dan bulan itu 29 hari, berarti sama, 29, 27, 25, 23, 22. Tapi kalau bulan itu 30 hari, maka malam ganjilnya itu adalah malam 30, malam 28, malam 26, malam 24, malam 22. Dan kita nggak pernah tahu bulan itu berakhir 30 hari ataukah berakhir 29 hari. Apalagi Ramadan depan ini terjadi perselisihan antara wong-wong. Ini Ramadhani masuk Ramadhani bareng hari Kamis insyaallah ya. Secara perhitungan hisab, ini Selasa malam Rebu seluruh ufuk Nusantara hilal di bawah ufuk. Di bawah ufuk. Dan malam Kamis itu seluruh ufuk Nusantara hilal di atas ufuk. Anda lupa berapa derajat, maka insyaallah bareng ngawali Ramadan. Yang mungkin ada perselisihan itu hari raya. Itu mungkin ada perselisihan itu hari raya. Dan ini fikih khusus Indonesia. Cak dunya ora ono. Indonesia tok. Memang negeri ini negeri rada aneh. Taib ya khon fitin azani Allah yakum. Keutamaan Ramadan yang sebegitu mulia. Keutamaan Ramadan yang sebegitu agung. Keutamaan Ramadan yang sebegitu yang mengesankan istimewa. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita amal-amal yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada kita amal-amal yang agung, amal-amal yang mulia, amal-amal yang hebat untuk diamalkan pada bulan itu. Yang pertama dan yang paling utama, siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan 1 bulan penuh, entah itu 29 hari, entah itu 30 hari, tapi bulan Ramadan penuh. Dan itu yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, faman syahida minkum, oleh beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum.
barang siapa yang di antara kalian menyaksikan, maksudnya ketemu dengan bulan Ramadan ini, falyasum, maka berpuasalah. Tapi ingat para hadirin azani Allah wa iyyakum, puasa dan semua ibadah yang lain itu ada dua sisi. Sisi hukum fikih sama sisi qabul dan penerimaannya. Kalau Anda sering menggunakan bahasa sisi zahir dan sisi batin. Sisi zahir itu kita ninjau puasa dari kajian fikih, sah apa tidak. Kalau untuk kajian ini ya akhwan, paling gampang ikuti aja aturan hukum-hukum fikih yang ada dalam kitab-kitab fikih, bahwasanya Ramadan itu al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila hurubi syams ta'abbudan ila Allah azza wa jalla, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan itu maka puasanya sah dari sisi kajian fikih. Apa ada nilainya di hadapan Allah atau tidak, itu masalah lain. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat unsur fisiknya, tidak hanya melihat unsur zahirnya, tapi yang Allah lihat adalah unsur batinnya. Makanya enggak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang dia itu tidak mau meninggalkan perbuatan yang haram, meninggalkan ucapan yang haram, qaul az-zur, wal 'amala bihi, dan tidak mau meninggalkan perbuatan yang haram, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dia itu meninggalkan makan, meninggalkan minumnya. Kenapa ya ikhwan? Fitin azanillahu wa iyyakum. Yani seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada kita, ketahuilah wahai manusia, Allah itu memiliki banyak syariat, memiliki banyak perintah, memiliki banyak larangan. Jika yani memiliki banyak perintah, memiliki banyak larangan, di antara larangannya Allah adalah makan, minum, kumpul suami istri dan yang lainnya di siang hari bulan Ramadan. Tapi di sana Allah juga memiliki larangan-larangan yang lain, larangan ghibah, larangan berdusta, larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, dan masih banyak larangan-larangan Allah yang lain. Larangan makan, larangan minum, larangan jima di siang hari Ramadan itu larangan temporel. Larangan hari, yani larangan di waktu khusus. Sebelum Ramadan siang hari makan halal, ba'da Ramadan siang hari makan halal. Kalau sudah malam makan halal. Hanya di siang harinya tak haram. Di sana ada perbuatan haram yang enggak pernah halal. Dusta enggak pernah halal, maling enggak pernah halal, melihat sesuatu yang haram enggak pernah halal. Itu haram secara mutlak. Jika kalian mampu melakukan perbuatan ini, tidak makan, tidak minum karena perintahku dan karena laranganku, larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya lebih layak untuk meninggalkan perbuatan haram, lebih layak untuk meninggalkan hal-hal yang haram lain yang tidak pernah halal. Jika itu nggak bisa ditinggalkan, ra usah poso wis. Gak ada nilainya di hadapanku, gak ada nilainya. Kalau memang kalian tidak mampu meninggalkan haram-haram yang lain, perbuatan-perbuatan haram yang lain yang itu mutlak, maka gak ada gunanya kalian itu puasa. Untuk apa? Ini falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah itu gak butuh kok dia itu meninggalkan makan, meninggalkan minumnya. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, gak butuh pada alam semesta. Makanya dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW itu mengatakan, wa rubba sa'imin wa laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Betapa orang itu yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar, kecuali dahaga. Karena Allah memerintahkan orang itu berpuasa dengan satu tujuan agung. Kutiba alaykumul amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Dan makna takwa itu adalah meninggalkan larangan Allah secara mutlak, sebagaimana mengerjakan perintah Allah secara mutlak. Ala nurim minallah ibtigha'a wajhillah, karena ilmu atas petunjuk Allah, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan larangan-larangan Allah tidak hanya berkaitan dengan Ramadan, tapi juga berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Cermati ini, cermati masalah yang inti,
bahwasanya semua ibadah itu ada zahir, ada batin. Semua ibadah itu ada unsur zahir, dan itu kajian fikih, dan ada unsur batin, dan itu nilainya pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan masalah salat. Dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yusalli fama kutiba lahu min siyamihi illa ushruh wa tusu'uh wa thumunuh wa subu'uh," sampai wa nisfuh. Sesungguhnya seorang hamba itu salat, ada yang selesai salat itu nilainya di hadapan Allah hanya dapat 1/10 pahala, ada yang hanya dapat 1/7, ada yang dapat 1/5, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat separuh. Kenapa? Sama-sama salat, sama-sama takbiratul ihram, sama-sama jamaah, sama-sama salam. Kenapa? Yang Allah lihat sisi batin, bagaimana nuansa hati seseorang tatkala orang itu sholat. Tatkala orang itu sholat, zahir itu sisi pandang manusia, sedangkan Allah memandang zahir wa batin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur kepada dua. Tapi Allah melihat kepada dua sisi, ila qulubikum wa a'malikum, amal zahirnya dan nilai batinnya. Itu yang pertama. Tentang masalah ibadah puasa. Yang kedua, di antara amal agung yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan yang mulia ini, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Di bulan yang mulia ini para ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum adalah amal salatut tarawih. Salat at-tarawih, amal khusus ya. Kita tidak bahas salat harian 5 waktu, yang itu memang semua hari diamalkan. Salatut tarawih. Salat tarawih yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama ramadhan, barang siapa yang qiyamu ramadhan imanan wa ihtisaban, karena iman, dorongannya adalah iman, karena itu adalah perintah Allah dan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ihtisaban, dan hanya ikhlas mengharapkan pahala dari Allah bukan karena yang lainnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni untuk dia apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Salat itu dinamakan dengan salatut tarawih, itu istilah yang digunakan oleh para ulama. Sebenarnya nama aslinya adalah qiyamu Ramadan. Man qama Ramadan. Dinamakan salat itu dengan salatut tarawih, salat yang diselingi dengan istirahat-istirahat. Karena Rasulullah SAW tatkala salat itu gayanya adalah 2 rakaat terus istirahat. Yo ngopi, yo ngeteh, ora ono ngopi tapi pokoknya istirahat. Terus 2 rakaat terus istirahat. Terus witir. Itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Salatnya beliau itu 11 rakaat tapi panjang. Perhatikan ucapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahihain. Beliau mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah nambahi di Ramadan maupun di luar Ramadan salat malam lebih daripada 11 rakaat. Beliau mengatakan, yusalli arba'an. Beliau itu salat 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat. Fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Kamu jangan tanyakan lagi bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya. Thumma yusalli arba'an. Kemudian salat 4 rakaat lagi, 2 rakaat. Fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanya bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya. Thumma yusalli thalathan. Kemudian setelah itu witir 3 rakaat. Maka kalau membaca hadis ini ya akhwan, jangan dipenggal. Kadang-kadang rutuk jengkel sebagian orang itu. Membaca hadis ini dipenggal di tengah. Rasulullah nggak pernah nambah sholat dari 11 rakaat, titik. Bukan titik ya akhi. Hadis itu masih ono terusani. Jangan kamu tanyakan bagaimana panjangnya, jangan kamu tanyakan bagaimana bagusnya. Makanya para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau yang tidak mampu untuk sholat sepanjang Rasulullah SAW,
untuk sholat sebagus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum? Kurang setengah jam atau apa mau? Ini para sahabat yang mereka tidak mampu sholat sepanjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin sholatnya tetap lama, tapi nggak mau berdirinya panjang-panjang. Akhirnya mereka berijtihad, sholatnya dipendekkan, tapi rokaatnya diperbanyak. Jadi misalkan ya, sholat malam sampai 3 jam, misalkan begitu. Itu kalau dibuat 2 rokaatnya setengah jam, 4 rokaat, 4 jam ya, 4 jam terus witir, 4 jam lah, 4 jam 11 rokaat itu per sholat setengah jam. Per sholat setengah jam itu berarti sekali berdiri kira-kira rubu sampai setengah juz. Ini kuat ya, orang apa-apa lakukan. Nah, begitu. Lah para sahabat gak kuat, karena ya akhwan, ibadah itu butuh ruh. Ngerti ya, ibadah itu butuh ruh. Manusia itu hidup bukan dengan fisik, manusia itu hidup dengan ruh. Kalau ruhnya kuat, fisiknya melok. Kalau ruhnya nggak kuat, meskipun gede dhuwur, orangnya keker, lemes orang itu. Makanya betapa banyak orang itu yang mampu budal di masjid padahal sakit. Betapa banyak orang itu yang nggak mampu ke masjid padahal dia keker, sehat walafiat. Kenapa? Ruhnya yang nggak mampu. Padahal orang yang kuat itu ke puncak Bromo mampu, ke puncak Himalaya mampu. Kenapa? Ruhnya yang mampu, bukan fisiknya. Rasulullah SAW itu karena ruhnya kuat, maka kalau sholat itu panjang begitu dan tidak merasa capek. Itu makan merasakan ya akhwan, kalau ruh sedang kuat itu segala sesuatu bisa dilakukan. Itu yang tidak dimampu oleh para sahabat, karena mereka juga bagaimana juga nggak sekelas Rasulullah SAW. Akhirnya mereka kepingin sholat itu tetap 4 jam, tapi caranya dipenggal-penggal. Sekali berdiri, yani sekali sholat rubu 1/4. Akhirnya menjadi sekian rakaat panjang begitu. Itu yang dulu pernah dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah dalam Musnad Abdul Razzaq. Jadi beliau mengatakan, ra'aitun nasa yusalluna 36 rakaat. Aku pernah melihat para sahabat itu sholat 36 rakaat. Kenapa? Kepinginnya sholat tetap 4 jam, tapi nggak kuat kalau harus sekali berdiri setengah jam. Ini sekali sholat setengah jam, itu nggak kuat. Kepinginnya yang cepat-cepat salam, duduk sebentar, berdiri lagi. Cepat-cepat salam, duduk sebentar, berdiri lagi. Tapi tetap 4 jam. Rakaatnya ini yang diperbanyak. Dari situ maka mazhab jumhur para ulama, sholat tarawih, sholat malam itu tanpa batas rakaat. Yang terbagus 11, asalkan panjang. Ini asalkan panjang. Yang nggak bagus, sing kecepatan. Mau 11, mau 23, mau 36, mau berapapun. Makanya salah satu di antara ini pembagian unik dan bagus dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mempunyai satu pembagian yang sangat unik dan bagus. Beliau mengatakan salat malam itu ada 3 jenis. Salat tarawih maksudnya layali Ramadan itu ada 3 jenis. Salatun nabawiyah, salatun salafiyah, salatun khalafiyah. Salatun nabawiyah itu qillatur rakaat ma'atul qiyam. Jadi qillatur rakaat, rakaatnya pendek, sedikit, rakaatnya sedikit, cuma 11. Tapi panjang gitu dalam sholatnya, panjang dalam sholatnya. Itu sholatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, jadi salatun salafiyah, sholat gaya para ulama salaf pada zaman dahulu. Qisarul qiyam ma'akathratir rakaat. Sholatnya memang pendek-pendek, tapi rakaatnya diperbanyak. Taib. Yang ketiga, 11 tapi pendek. Nah itu sholat antum ya.
Ini salatnya khalafiyah, salat orang-orang di zaman belakangan. Tiga-tiganya sah ya ikhwan, tiga-tiganya sah. Tapi yang saya tekankan di sini adalah kalau diskusi ilmiah mengenai masalah ini jangan dipotong-potong. Bahwasanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu memang 11. Tapi kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, la tas'al antulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanyakan bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya. Sehingga hadis itu tidak dipenggal di tengah-tengah. Tidak dipenggal di tengah-tengah. Wallahu a'lam. Dan satu masalah yang penting dalam masalah ini, jangan sampai enggak sholat jamaah. Jangan sampai tidak sholat berjamaah. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai imam itu selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditulis baginya salat semalam suntuk. Salat semalam suntuk. Baik, ada dua masalah. Masalah yang pertama Ustaz, bagaimana kalau nanti kami pulang? Pas tanggal 16 kami pulang insyaallah. Di rumah adanya sholat 2-3. Biasanya di masjid Al-Furqan sholatnya 11. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Jawabannya, sholat bersama imam hatta yansarif. Imamnya sholat 2-3, sholatlah 2-3. Imamnya sholat 11, sholatlah 11. Kenapa? Sangat disayangkan kalau tidak ikut imam. Karena kalau ikut imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis baginya mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Taib. Masalah kedua, kalau layali asyar, 10 hari yang terakhir Ustaz, itu ada beberapa model sholat. Ada yang sholat di awal waktu ba'da isya, ada yang sholat di akhir waktu, jam 1 ya, jam 1. Pertama nasihat anak ya ikhwan, kalau di daerah tersebut tempat untuk sholat tarawih hanya satu kampung itu tempat semua orang sholat tarawih hanya satu, maka jangan tinggalkan, jangan sampai takmir itu nggak mengadakan sholat yang ba'da isya. Karena tidak semua orang siap untuk sholat jam 1 malam. Dan itu yasyuk, memberatkan. Dan memberatkan itu dihilangkan dari agama kita. Adapun yang kedua, apabila daerah itu kayak Sidayu, masjid itu di mana-mana, musola itu di mana-mana. Ada yang sholatnya ba'da isya, tok. Ada yang sholatnya jam 1, tok. Gitu ya, maka itu nggak apa-apa. Karena bagi jamaah yang kepingin sholat ba'da isya bisa ke sana. Sabilillah, siapa lagi gitu? Di mana lagi yang sholatnya ba'da isya? Banyaklah di kampung-kampung itu rata-rata sholatnya ba'da isya. Kalau mau sholat malam bisa di sini, bisa di beberapa tempat yang lainnya. Dan seandainya satu masjid melakukan 2 sholat, ba'da isya ada, jam 1 juga ada, ala khair, kayak di Haramain Syarifain. Dan itu lebih ana cenderungi untuk kawasan yang nggak ada sholat, nggak ada tempat sholat kecuali di tempat itu. Bisa jamaah bisa milih yang ba'da isya, jamaah bisa milih yang malam. Jadi yang malam. Taib. Nah kalau pengen dua-duanya Ustaz, semangat. Ba'da isya pengen tarawih, jam 1 pengen tarawih, gitu. Monggo, nggak ada masalah. Silahkan, nggak ada masalah. Hanya perlu perhatikan, jangan terjang sabda Rasulullah SAW, la witrani fi lailah. Nggak boleh 2 witir dalam 1 malam. Kan sang ba'da isya ono witiri, yang malam juga ada
witirnya. Jangan witir dua-duanya. Yang bisa dilakukan dua cara. Cara yang pertama, yang bisa dilakukan tiga cara. Cara yang pertama, salat yang pertama yang ba'da isya berhenti sebelum witir. Nanti dilanjutkan salat malam dan witir bersama imam. Jika antum yakin kalau malam nanti bakal bangun, masalahnya kalau nggak bangun, maka lakukan cara yang kedua. Witirnya di depan. Jadi salat ba'da isya itu sampai witir. Jam 1 kalau bangun atau jam 2 kalau bangun, maka salat lagi tanpa witir. Apa dalilnya? Dalilnya riwayat Abu Dawud. Bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah salat 9 rakaat. Ini salat 9 rakaat. Yani la yajlis illa, tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-7. Kecuali di rakaat yang ke-6. Lalu beliau bangkit lagi, rakaat yang ke-7 terus salam. Lalu beliau salat lagi 2 rakaat. Dua rakaat. Mana witirnya ya hon? Yang 7 tadi. Kan itu yang ganjil. Berarti boleh salat setelah witir. Yang terlarang itu 2 kali witir semalam. Ada satu pendapat yang terakhir. 2 cara itu yang paling ana rekomendasikan. Tapi karena ada qaul dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan itu diikuti oleh sebagian salafun saleh, sebagian para ulama, maka ana paparkan di sini. Dan itu sering muncul pertanyaan. Bagaimana Ustaz? Ada sebagian Ustaz itu yang berpendapat salat yang pertama ba'da isya itu witir. Terus nanti kalau ternyata jam 1 bangun sebelum salat tarawih yang jam 1 malam, salat 1 rakaat untuk membatalkan witir yang pertama. Kan tadi kan 11. Terus salat 1 dari 12. Berarti bisa witir. Terus salat lagi, terus witir nanti belakangan. Itu kaulnya Abdullah bin Umar. Dan diikuti oleh sebagian salafun salih, diikuti oleh sebagian para ulama. Alasannya untuk menghindari 2 witir dengan cara membatalkan witir yang pertama. Kalau mau melakukan itu monggo, nggak ada masalah. Tapi yang pertama dan yang kedua lebih utama insyaallah. Yang pertama dan yang kedua lebih utama. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara amal-amal agung di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Karena di antara amal khusus yang diamalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril di hari-hari Ramadan adalah mudarasatul Quran. Deres Al-Quranul Karim. Pelajari Al-Quranul Karim. Setiap hari, setiap Ramadan itu khatam sekali. Bersama Jibril ini ya. Bersama Jibril. Kecuali di Ramadan tahun ke-10, yakni Jibril menghatamkan dengan Rasulullah SAW itu 2 kali. Itu menghatamkan sekali dan 2 kali itu bersama Jibril. Adapun hatam sendiri ya jangan dihitung. Sebagian temanku tuh tak bener ya. Tatkala berdalil itu. Apa itu Ramadan lebih dari sekali khatam tuh gak bener Ustaz. Rasulullah cuma sekali kok. Ya akhi, yang cuma khatam sekali itu deresan sama Jibril. Antum gak tahu deresan sama Jibril? Aku ya gak tahu. Yang cuma sekali itu deresan sama Jibril alaihi salatu wassalam. Adapun Rasulullah khatamnya berapa kali sebulan, gak ada dalil yang menunjukkan. Yang Rasulullah khatam itu 2 kali, itu juga sama Jibril di tahun yang ke-10. Jangan menggunakan dalil bukan pada tempatnya. Jangan letakkan dalil bukan pada tempatnya. Baik. Para azani Allah wa iyyakum. Kenapa bulan Ramadan ini bulan khusus? Para ulama sampai mengkhususkan dalil tentang larangan menghatamkan Al-Quran 3 kali, 3 hari, ya lebih daripada kurang dari 3 hari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana apa kata beliau? La yafqah man qara'al Qur'an aqal min 3 ayyam. Dalam Bukhari. Jadi la yafqah man qara'al Qur'ana aqal min 3 ayyam.
orang itu nggak akan mampu memahami kalau khatam Quran di bawah 3 hari. Maksudnya moco tanpa nggak mudeng karepe apa. Padahal inti membaca Quran itu yang Allah sebutkan yaqra'un yatlunahu haqqa tilawati. Jadi yang Allah inginkan tatkala kita membaca Al-Quran itu kaidahnya adalah yatlunahu haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Dan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan itu 2 unsur. Unsur yang pertama, bacaannya benar, yani mujawwadan wa murattalan, bacaannya benar. Kalau zaman sekarang ya yang bacaannya sudah berstandar sanad, ini kak ngono yo mendekati lah. Itu yang pertama. Yang kedua, baca sambil memahami maknanya. Karena inti Allah turunkan Al-Quran adalah liyadabbaru ayati, untuk mentadaburi maknanya. Makanya Rasulullah itu kalau baca Al-Quran itu kan kalau membantu ayat neraka doa, kalau membantu ayat surga doa. Itu bagaimana mampu melakukan itu kalau nggak memahaminya, yani kalau tidak memahaminya. Paridhan azani Allahu yani wa iyyakum. Jadi kenapa Rasulullah SAW itu melarang membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Karena la yafqah, orang itu nggak akan mampu memahami maknanya. Tapi ini dikhususkan kalau fi ayyamin fadilah, dikhususkan kalau di hari-hari khusus, dikhususkan kalau hari-hari mulia, termasuk Ramadan, Makanya sering kita temukan dalam atharus salaf, mereka menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kalau Ramadan khatam Al-Quran sehari 2 kali. Lah kok iso? Embo aku ya orang ngerti. Bisa ya akhwan, tapi bacanya syarat. Bacanya itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, begitu sampai An-Nas itu bisa sehari 2 kali. Kok kuat Ustaz lambini? Kok kuat mulutnya? Mulut itu cuma fisik. Yang kuat dan gak kuat itu hatinya. Makanya Utsman bin Affan pernah mengatakan lau tahurat qulubukum lama syabi'a min kalami rabbikum. Seandainya hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah puas membaca kalamullah. Yang menyebabkan orang itu setengah jam baca Quran macet karena hatinya kotor. Yang menyebabkan orang itu 1/4 jam capek baca Quran, hatinya kotor, tambah kotor. Yang menyebabkan orang itu 1 jam baru berhenti, hatinya rotok bersih. Kenapa? Karena lisan hanya fisik yang mengikuti perintah hati. Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Seandainya hati kalian itu suci, maka kalian tidak akan pernah puas membaca yani kalamullahi azza wa jalla. Saking mulianya Ramadan, paridhan azanillahu wa yakum, saking mulianya bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, sampai para ulama kita itu berselisih mana yang lebih utama di bulan Ramadan, qiraatu tadabbur atau qiraatu sart. Apa itu yang qiraatu tadabbur? Membaca sambil mentadaburi maknanya, dan itu harus pelan bacanya, apalagi sih nggak ngerti bahasa Arab tambah sawi ya, karena harus baca terjemahannya. Ataukah qiraatu sart, baca yang penting baca, mudeng apa ora yang penting baca. Sebenarnya pembahasan ini nggak perlu muncul selain Ramadan. Kalau di luar Ramadan, jadikan dalam sehari itu ada 2 jadwal. Ada qiraatu syarat, ada qiraatu tadabbur. Misalkan kalau qiraatu syarat itu ba'da subuh antum, karena waktunya tahfidz. Yang qiraatu tadabbur mungkin sebelum tidur, setengah jam gitu sebelum tidur membaca tadabbur, yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dipandu dengan tafsir yang ringan, sekelas Mukhtasar fi Tafsir. Kalau agak gede dikit ya sekelas tafsir Sa'di, lebih kecil lagi ya sekelas tafsir Jalalain, lebih kecil lagi terjemahan daripada robot terjemahan, untuk agar ada qiraah namanya qiraatu tadabbur, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Tapi bagi antum yang boncong Quran langsung faham, ya nggak perlu panduan itu, kecuali kalau memang nggak paham. Tapi kalau di Ramadan terjadi masalah, waktu cuma 30 hari. Kalau digunakan untuk qiraatu tadabbur gak katam paling cuma sekali. Kalau digunakan untuk qiraatu syarat, katamnya banyak tapi gak mudeng-mudeng, gak paham-paham. Mana lebih utama? Ada jawaban yang sangat bagus dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala.
ada sebuah jawaban yang sangat bagus dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengungkapkan dengan bahasa yang sangat indah. Beliau mengatakan, kenapa mau macam-macam itu? Disuruh berhenti paling ya. Apa mau? Sampai mana tadi? Oh ya, sampai ucapannya Ibnu Taimiyah. Ucapannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, orang yang membaca Al-Quran tanpa faham, memang per hurufnya itu dapat 10 pahala, tapi pahalanya kecil-kecil. Sedangkan orang itu kalau membaca Al-Quran bitadabbur, memang dapatnya dikit, tapi gede-gede. Paham nggak? Jadi anggaplah pahala itu semongko. Anggaplah pahala itu semongko. Jadi alif lam mim dapat 30 semongko, buah semongko, tapi cili-cili gitu semongkonya, kecil-kecil gitu. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu dapat semongko cili-kecil, tapi karena macamnya syarat, gak paham. Dia bisa jadi satu hari itu khatam Al-Quran, tapi oleh semongko cili-cili wakeh. Ada orang itu yang baca Quran mungkin satu hari 1 juz, tapi bitadabbur, dia memahami makna dan kandungannya. Satu hari cuma 1 juz, dapat semongko yang mungkin didik tapi gede-gede. Mongko itu gede-gede gitu. Enakan mana ya kawan? Banyak cili-cili apa dikit gede-gede? Enak mana? Ya enak banyak gede-gede. Karep sampeyan nih kulan. Ini karep sampeyan kali itu. Itu gambarannya ya kawan. Tapi sebenarnya kalau anak katakan, kalau bukan karena Ramadan, itu nggak perlu dipertentangkan. Karena kaidah baca syarat itu ada keutamaannya, baca tadabbur ada keutamaannya, dan secara umum jangan pertentangkan antara dua keutamaan. Lakukan ini, lakukan itu. Oleh karena ya, masing-masing di antara kita memilih. Mau baca syarat, monggo. Mau baca tadabbur, ini silahkan. Mau baca tadabbur maka silahkan. Kalau ada orang memahami, merasa dirinya itu lebih nyaman dengan baca tadabbur, meskipun 1 bulan itu cuma khatam sekali, itu lebih baik untuk dia. Tapi bisa jadi sebagian teman merasa nyaman dengan baca cepat sambil murojaah, dan itu merasa nyaman bagi dia, lakukan. Sehingga yang perlu untuk diperlombakan itu bukan berapa kali khatam. Yang perlu diperlombakan adalah kualitas bacaan. Pokoknya sering-sering baca. Dan ada orang itu kualitasnya di qiraat atau tadabbur, ada orang itu yang kualitasnya di qiraat atau syart. Jadi antara satu dengan yang lainnya. Taib. Yang ketiga wis ya. Yang keempat, amal khusus yang ditekankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Amal khusus yang sangat ditekankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di hari-hari Ramadan adalah as-sadaqah, bersedekah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau Ramadan saking kencangnya sedekah, maka itu gambaran beliau itu kayak ar-rih al-mursalah. Ar-rih al-mursalah. Apa bedanya antara rih dengan riyah? Rih dengan riyah. Kalau antum keluar masjid ada angin sepoi-sepoi, itu riyah. Kalau angin lusus, tornado, itu rih. Makanya ada doa kalau ada rih, tapi nggak ada doa kalau ada riyah. Doa dari tiap hari doa, tiap waktu doa ruwet ngulanan. Kalau ada angin yang kencang itu doa. Doa meminta kebaikannya, menahan diri dari kejelekannya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tatkala Ramadan itu beliau itu sedekahnya itu kayak ar-rih, angin yang kencang. Angin kencang Bandang Masir loh ya, bukan angin kencang Sarawak. Angin kencang Bandang Masir. Sudah gitu ditambahi al-mursalah. Al-mursalah ya hon, tanpa ada tahanan.
Jadi kalau angin itu nahan tembok, kenahan pohon, ketahan bangunan, itu masih tahan. Tapi ini mursalah. Mursal itu los. Los itu bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Tanpa penghalang. Dan angin kencang kalau tanpa penghalang itu tambah kencang. Kalau ada penghalang pohon itu mereda. Tapi kalau tanpa penahan itu sangat kencang. Itu bahasa gambaran bagaimana sedekahnya beliau, yani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para itu azani Allah wa yakum, semampu yang kita mampu. Dan nasihat anak, sama-sama sedekah 3 juta dalam 1 bulan, lebih baik mana? 3 juta sekali sebulan atau 100.000 per hari? Ini Ramadan, di luar Ramadan sama. Ini kaidah sedekah. Mau di Ramadan, mau di luar Ramadan sama. Ada orang itu gajinya, duitnya itu karena gaji. Karyawan, gak punya penghasilan lain lah. Penghasilannya itu karena gaji. Dia itu dari gajinya yang dia miliki, dia itu berusaha menyisihkan dari gajinya itu, gaji kan bulanan toh yo, menyisihkan dari gajinya itu anggaplah berapa? 300.000 sebulan untuk apa? Sedekah. Mau sedekah, mau wakaf, mau ini, mau itu, pokoknya sedekah 300.000. Bagusan mana? Buka amplop, diambil 300.000, dimasukkan di kotak amal, atau 10.000 per hari. Ujung-ujungnya juga 300.000. Paling bagus 300.000 per hari. Nah itu paling bagus tuh. Tapi duit entek ya, duit entek, gak semangan malahan. Kalau memang dia itu mampunya 300.000, dia keluarkan del langsung kebaikan, dipecah-pecah kebaikan. Mana lebih utama? Lebih utama ada 2 sisi. Lebih utama secara umum dan lebih utama personal. Lebih utama secara umum, kalau kita bahas secara umum, maka lebih utama 10.000 per hari. Kenapa? Agar dalam 1 hari kita tidak lepas dari ibadah namanya sedekah. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, setiap hari itu turun 2 malaikat ke bumi. Setiap hari turun 2 malaikat ke bumi. Lalu satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yang satu mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, yang satu mengatakan ya Allah, yang infak hari ini kasih dia ganti lebih baik. Jadi yang gak mau mengeluarkan yang wajib hari ini, kasih dia kehancuran. Itu doa tiap hari. Dan kalau kita sedekahnya tiap hari, berarti dapat doa itu tiap hari. Beda dengan kalau sedekahnya itu 1 bulan sekali. Baik, itu pertama secara umum. Tapi ini pun masih lihat orang per orang. Kalau kira-kira dia itu modele wong itu gak iso nyekel duit, yani karpion 10.000 dapat sebulan 10 hari duit entek. Hari 11 gak iso ngeluarkan sedekah lagi. Kalau orang jenis itu lebih baik langsung sekalian. Lebih baik langsung sekalian. Tapi secara umum sedekah itu kalau bisa harian. Sedekah itu kalau bisa harian untuk mendapatkan keutamaan doa malaikat setiap hari. Allahumma a'ti mumsikan munfiqan khalafa, mumfiqan ini khalafa. Nah, para hadirin azani Allahu wa yakum. Terakhir, kalau mau diteruskan gak barbar kian, sebar sini aja. Ini terakhir ya ikhwan, fitin azani Allahu wa yakum. A'mal 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan. Anda katakan ya ikhwan fitin azani Allahu wa yakum. Memang Lailatul Qadar itu jatuhnya 1 malam, bukan 10 malam. Memang
Lailatul Qadar itu jatuhnya di malam-malam ganjil, bukan di malam-malam genap. Tapi satu hal yang perlu dicermati, satu hal yang perlu untuk dicermati, banyak orang tuh yang fatal dalam memahami masalah ini. Kalau malam-malam Ramadan akhir yang diuber itu malam Lailatul Qadar, dan itu benar. Tapi fatalnya adalah kalau enggak Lailatul Qadar males, dan itu yang fatal. Ingat ya ikhwan, gambaran antara malam Lailatul Qadar dengan malam-malam 10 yang lain itu gambarannya adalah ada 10 kardus. Kardusnya podo persis gitu, kardusnya itu podo persis isini persis, bentuk luarnya itu persis, berarti persis, isini bedo, sama-sama isinya 10 kilo, akhirnya 10 kilo wis, sama-sama isinya 5 kilo. Ada salah satu di antara kardus-kardus itu 5 kilo itu emas. 5 kilo itu isinya emas. Emas 5 kilo. It's okay. Emas 5 kilo. It's okay. Yang lainnya isinya emas 1 kilo. Terus yang berat Ustaz, yang berat ditambahi wesio mau tambah apa? Pokoknya beratnya sama-sama 5 kilo. Tapi yang 1 5 kilo semuanya emas, yang 9 yang emas cuma 1 kilo, yang lainnya bo potong, bo pasir, bo besi, bo apa, pokoknya 5 kilo. Dari luar gak kelihatan, di kocok-kocok ini 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo begitu. Lah kalau antum ana suruh milih, akhi, salah satunya 1 kilo, semuanya 1 kilo kecuali 1 5 kilo. Mau diambil 1 monggo, mau diambil 2 monggo, mau diambil 3 monggo, mau diambil semua monggo. Kira-kira wong waras gitu ya kawan, ngambil semua apa milih 1? Anak bahasa ekstrim ini, bahasa Surabaya. Ini bahasa Surabaya, wong waras barang. Karena rodo gak waras ya kawan, kadang-kadang sebagian orang menghadapi malam-malam Lailatul Qadar itu kadang-kadang wong itu rodo gak waras. Dia itu menganggap berusaha hanya untuk mencari 5 kilo. Iya nih ketemu, kalau enggak. Dan kalau ketemu 5 kilo itu terus males gitu. Padahal malam-malam yang lain masih ada emas kilo. Masih ada emas kilo. Karena malam-malam itu layali Ramadan. Dan layali Ramadan itu puncaknya di 10 malam yang terakhir. Tapi yang paling puncak Lailatul Qadar. Paling puncak Lailatul Qadar. Dibandingkan dengan 10 hari yang kedua, dibandingkan 10 hari yang pertama, itu paling utama adalah 10 hari yang terakhir. Makanya benar yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi, seandainya Allah itu mengatakan kalau dalam 1 malam dalam setahun itu ada Lailatul Qadar, aku nggak akan pernah tidur. Bagaimana kalau cuma 30 malam? Bagaimana kalau cuma 10 malam? Bagaimana kalau cuma 10 malam? Maka maksimalkan ya akhwan, persedikit tidur di malam-malam itu, kecuali terpaksa. Kalau nggak terpaksa nggak usah tidur. 10 malam terakhir, kalau terpaksa tidur siang hari, nggak usah tidur malam itu, kecuali terpaksa ya kawan. Nah daripada nggak tidur terus nggak usah sholat, ini kecuali terpaksa. Kalau butuh, ya ini pakai madu, ginseng, terus apa nih, kopi, terus apa nih, kopi lanang, atau apalah gitu, untuk menguatkan malam itu, malam-malam itu agar keluar Ramadan dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar. Plus 9 kardus yang 1 kilo. Ini enak dia kawan, dapat 5 kilo tok sama dapat 5 kilo terus 1 kilo. Makanya gak usah cari tanda-tanda Lailatul Qadar, buat males. Antum gak usah lihat matahari kalau pagi hari. Aku kadang-kadang sebagian teman-teman, Ustaz lihat matahari, usah. Ngapain juga lihat matahari? Karena penyakitnya orang kalau lihat matahari pagi hari, ternyata tanda-tanda Lailatul Qadar nampak, sesuai males. Lailatul Qadar selewat saat ngono, males.
Gak sesemangat kalau belum tahu kalau Lailatul Qadar. Kan jelas toh tanda Lailatul Qadar itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar lailatun talqatun bahjah la harrah wala baridah tatlu'u syams sabihataha. Apa terusannya hadis? Tatlu'u syams sabihataha baydha anaqiyah la syu'a laha. Insyaallah begitu lafaz hadisnya. Kalau enggak salah, kalau enggak persis mirip-mirip lah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar itu lailatun talqah. Yani talqah, lailah yang tenang gitu. Ayem terasa malam itu. Bagaimana enggak ayem ya ikhwan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam yang para malaikat turun. Ayem gitu, setannya pada melayu. Putih. Setan-setan pada melayu, ora ono gendruwo ora ono apa. Malam itu ayem talqatun bahjah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahjah itu kalau wajah itu sumringah gitu. Jadi malam atau ayam tenang gitu. La harrah wala barida. Malam itu enggak dingin, enggak sumuk. Lah suasana enggak dingin, enggak sumuk itu gawe ngantuk. Itu cepat ngantuk itu malam-malam itu. Tapi enggak jelas. Malam-malam semacam itu enggak jelas. Terutama kalau di masjid ini enggak pernah ketahuan kapan la baridah wala harrah. Kenapa? ASEAN. Itu ruwet masjid ASEAN itu kan gak jelas kapan harrah, kapan baridah, kapan panas, kapan dingin. Mau tiap malam dingin kok. Tapi yang paling inti itu pagi harinya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tatlu'us syams, di pagi harinya itu matahari akan terbit baydha anaqiyah la syu'a laha. Akan terbit putih tanpa cahaya yang menyilaukan. Tanpa cahaya menyilaukan, kayak lihat malam purnama pagi hari loh yo. Kalau jam 12 ya tetap menyilaukan ya. Yang kita bahas itu tatlu pada waktu terbitnya matahari. Lah kalau matahari yang jenis itu sudah muncul, maka ketemu Lailatul Qadar tahun depan. Tahun depan ini seurip, enggak urip ya mati yo. Enggak urip ya mati. Tapi penyakitnya banyak orang kalau melihat matahari semacam itu terus males. Wis lewat saat Lailatul Qadar, semua Quran ya males, apa enggak semangat yang sebelumnya. Maka enggak usah mencari ya. Enggak usah mencari tanda-tanda itu. Dipastikan semangat selama 10 malam. Dipastikan semangat selama 10 malam di malam-malam layali Ramadan, di malam-malam layali Ramadan. Wallahu alam bi as-shawab. Nah, para ikhwan azanillahu yani wa iyyakum. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, semoga ada barokah dan ada manfaatnya. Kajian senemunya di otak. Ini taklim senemunya di otak ini. Semoga Allah memberikan yani keberkahan untuk kita semua, menyampaikan kita di bulan Ramadan dan memaksimalkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan yang agung. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.